Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, selamat datang lagi di kampus tercinta ya. Walaupun saya baru pertama kali masuk di minggu ini, karena minggu kemarin kita libur ya. Karena di minggu kemarin kayaknya liburnya banyak sekali. Ya, kayaknya libur semester pun juga kurang. Ini pun juga udah dikasih libur masih kurang. Bener ya? Ya udah libur terus saja. Ya nggak usah di kuliah ya. Oke, eh, sedikit saya menjelaskan terkait dengan apa selapi nanti ya. Jadi kontrak kuliah nanti coba saya akan menjelaskan apa namanya selama satu semester nanti ke depan seperti apa begitu, nggih. Terus kemudian saya pun juga nanti akan menjelaskan materi untuk materi yang pertama untuk minggu ke ini. Begitu, nggih. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurkoli. Sudah tahu sebelumnya belum ya? Belum. Oh belum kenal ya. Iya wes. Saya ingin kenal toh? Ya wes. Kalau ada ketemu saya di mana, tolong ya Pak saya ya. Soalnya saya nggak bisa melihat Anda karena Anda menggunakan masker semuanya. Ya. Oke, nggak apa-apa harus pakai masker. Kalau saya gunakan masker ngos-ngosan nanti. Ya. Ya seperti itu. Oke, ini semester 2, benar ya, semester 2. Ya mungkin baru pertama kali melihat saya, teman-teman yang secara offline maupun yang online datang di sini, itu apa namanya, baru pertama kali. Nanti kita coba selama satu semester ke depan kita akan menjelaskan terkait dengan taxation atau perpajakan. Ya, lebih ininya ke perpajakan. Kenapa kok pajak itu penting begitu ya? Jadi sebenarnya itu dimanapun itu kita butuh namanya pajak. Anda itu nanti bekerja dimanapun pasti butuh namanya pajak. Benar ya? Benar. Iyalah. Ya. Orang naik pajak digulai uang pajak. Gelap. Oh, nggak ada gambarnya. Nggak ada. Sudah? Sudah belum? Katanya sudah belum? Sudah? Sudah muncul? Sudah muncul? Gambar saya kelihatan? Belum. Di online. Oke, saya. Sudah? 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 Oke, sudah ya. Oke. Oke, saya jelaskan sedikit ya terkait dengan apa namanya silabinya. Ini sekilas saja karena apa namanya apa terkait dengan materi ini gitu ya. Terkait dengan materi ini itu di minggu kemarin kan kita masih libur begitu ya. Karena libur kemudian ini akan saya jelaskan terkait dengan silabinya. Sebentar untuk silabinya. Ini sekilas saja nih silabinya saya jelaskan. Nanti segera kita masuk ke materi. Kalau nggak kayak gitu nanti kita nggak masuk materi soalnya. Iya. Oke. Nah, untuk materi silabinya, jadi ini yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Kenapa kita itu butuh namanya perpajakan. Tadi sudah saya sampaikan. Selesai mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar tentang pajak dengan berbagai karakteristiknya. Jadi harapan saya nantinya itu teman-teman setelah mengambil mata kuliah taxation nanti itu teman-teman minimal memahami terkait dengan konsep dasar perpajakan. Ini gambaran umumnya saja. Ya, gambaran umumnya saja. Jadi kenapa kita itu butuh pajak? Pengertian pajak itu seperti apa? Begitu ya. Nih, sedikit cerita saja. Bahwasanya kemarin kakak kelas Anda yang ngambil skripsi dan maupun artikel itu hampir 90% milihnya pajak. Saya nggak tahu.
Padahal kan masih ada yang lainnya ya, kayak materi-materi, tema-tema atau topik-topik yang lainnya begitu. Tapi kemarin itu hampir 90% itu pajak. Saya nggak ngerti kenapa kok milihnya pajak. Padahal pajak itu agak rumit. Ketika tak telusur, memang pajak itu banyak tantangannya katanya. Ya saya nggak tahu teman-teman yang ada di sini maupun yang di rumah begitu ya. Nanti itu apakah tetap seperti ini? Saya mampu memprovokasi, saya mampu untuk mempengaruhi teman-teman untuk ngambil pajak. Karena memang spesialis saya pajak. Ya, ya tergantung dosen-dosen lain juga kan. Jadi saya pengennya itu teman-teman juga minimal paham tentang konsep dasarnya. Ya, tugasnya pajak itu ngapain. Nanti kalau Anda itu nanti ditempatkan di bagian pajak, Anda sudah ngerti minimal konsep dasarnya. Kalau teman-teman itu nggak paham terkait dengan konsep dasarnya, nanti itu tuh ada pelatihan lagi, namanya brevet A, brevet B, brevet C, ya nanti. Tapi ini minimal ada konsep dasarnya dulu. Terus kemudian landasan yuridis yang berlaku, landasan yuridis itu apa? Dasar hukumnya. Nah, perlu saya jelaskan juga bahwasanya kalau kita ngomong pajak itu kita harus berdasarkan undang-undang perpajakan. Nah, ini kesukaannya saya. Kenapa kok saya itu senang sekali dengan namanya pajak? Pertama, pajak itu tipe orang-orang pajak itu dia itu harus selalu update. Selalu update apa Pak? Selalu update terkait dengan undang-undang yang berlaku. Yang terbaru apa Pak? Mungkin teman-teman sudah dengar ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait dengan harmonisasi perpajakan. Peraturan PP itu loh, harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kemarin kalau kita misalkan itu adalah omnibus law-nya perpajakan di Indonesia. Jadi berbagai undang-undang gabung jadi satu, jadilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, itu kalau kita nggak update, ya udah ketinggalan berarti. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, jangkauannya banyak, besar. Ya, tema yang diambil banyak. Ya, sampai saya itu bingung. Ya, kalau Anda nanti mau terkait dengan tema-tema gitu, tema apa terkait dengan perpajakan, saya banyak. Ya, saya sendiri nggak mampu. Ya, itu yang saya senangkan itu. Terus kemudian selain yang ada yuridis keberlakuan undang-undang perpajakan, kemudian memahami berbagai dokumen pajak. Nanti Anda itu akan dikenakan apa namanya yang dikatakan sebagai surat setoran pajak, SPT, ada SPT masa, ada SPT tahunan, kemudian ada SPPT PBB. Girik tahu girik? Ya tahu ya. Nah itu dokumen. Terus kemudian banyak lagi nanti e-filing, e-faktur untuk hitung PPN, ya nanti akan dijelaskan juga semuanya di sana. Minimal Anda sekali lagi konsep dasarnya Anda tahu. Nanti untuk menggali lagi itu pada saat nanti setelah Anda selesai periksa ini. Oke. Terus memiliki kemampuan dalam menghitung pajak. Ini yang paling utama. Pajak itu tidak lepas dari namanya perhitungan. Yaitu tugasnya pajak itu kalau Anda itu nanti bekerja pada perusahaan atau apapun itu usaha itu, yang pertama itu adalah menghitung dulu. Habis menghitung, memotong. Habis memotong, menyetor. Habis menyetor, melapor. Tugasnya itu. Ya, selain menghitung, memotong, menyetor, melaporkan. Itu yang paling utama. Dan nanti kita ajarin juga bagaimana cara menghitungnya. Mulai dari pajak penghasilan PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, pasal 29, pasal 4 ayat 2, PBB, PPN, PPNBM, BPHTB, Bea Materai, banyak. Ya. Yang penting satu gitu Anda pahami, satu Anda pahami. Saya yakin nanti selama 16 kali pertemuan ke depan, 14 kali pertemuan efektifnya, itu saya yakin Anda pasti akan bisa. Terus endingnya ketika Anda mau mengambil sebuah tema, Anda nanti pengennya temanya pajak. Tugas saya itu, ya. Nah, tugas-tugas saya juga sama, nggak cuma saya, karena saya memang kompetensi di pajak. Mungkin dosen-dosen kompetensi lain, mungkin keuangan ataupun yang lainnya itu juga akan mempengaruhi teman-teman, ya, biar tertarik dengan topik yang disampaikan. Nah, sebenarnya kita itu berlomba-lomba itu untuk mempengaruhi mahasiswa itu
biar tertarik di topik yang kalau misalkan Anda tertarik dengan apa yang saya sampaikan, berarti sebenarnya Anda itu paham apa yang saya sampaikan. Gitu loh ya. Jadi makanya berlomba-lomba di sana. Begitu. Terus bagaimana konteks mengelola pajak dalam aktivitas bisnis. Itu kurang lebihnya, gambarannya seperti itu. Ya kalau pajak itu. Terus kemudian deskripsinya nih, nanti ada 2 pokok bahasan gitu. Nanti untuk pokok bahasan pertama itu terkait dengan pengertiannya seperti apa, fungsinya, jenisnya, karakteristik pajak itu apa saja, terus kemudian pungutan pajaknya seperti apa, sama aspek legal perpajakannya itu apa. Nanti akan saya jelaskan. Pembahasan kedua, nanti kita akan jelaskan tentang KUP, Catatan Umum Perpajakan, yang untuk WPOP, untuk WP Badan, terus kemudian yang lainnya juga akan kita jelaskan. Seperti itu. Nah, untuk evaluasinya, itu nih, bobot penilaiannya. Ini bobot penilaiannya. Nanti untuk bobot penilaiannya, komponennya itu ada 4 sebenarnya. Yang pertama itu adalah UTS 25%, UASnya 25%, etika 20%. Etika itu ketika Anda itu WA saya, dan kemudian Anda itu dalam kelas, dalam mengikuti perkuliahan itu seperti apa, itu akan saya nilai. Ya, makanya etika itu memang sekali lagi itu sangat penting sekali ya. Jadi yang lainnya itu bisa tapi kalau etika itu memang harus dimulai dari sekarang. Oke. Kemudian ada tugas. Nanti tugas sama mini quiz saya jadikan satu. Kalau misalkan ada nanti tiba-tiba misalkan saya itu yuk kita quiz misalkan. Ya, karena quiz itu saya itu sangat tiba-tiba. Ataupun mungkin tugasnya soal latihan, Anda tak suruh mengerjakan di sini misalkan seperti itu kasih poin 30%. Ya. Jadi itulah beberapa komponen terkait dengan materi yang akan saya sampaikan, begitu ya. Terus kemudian untuk bukunya, saya menggunakan buku yang pertama adalah bukunya Madiasmo. Ini sekali lagi saya tidak mewajibkan. Anda membeli. Anda membeli. Saya tidak wajib Anda membeli, tapi minimal Anda punya. Entah itu Anda pinjam, entah itu Anda itu cari di perpustakaan misalkan seperti itu. Kalau bisa Anda itu ketika perkuliahan saya membawa. Ya, tidak harus membeli. Ya, saya tidak mewajibkan untuk membeli. Sekali lagi saya tidak mewajibkan untuk membeli. Nah, bukunya Anda boleh pilih salah satu. Bukunya Madiasmo boleh, bukunya Siti Resmi boleh, bukunya Agus Sambodo boleh. Pilih salah satu. Ya, semuanya itu sebenarnya apa? Terkait dengan undang-undang. Semuanya dalam undang-undang itu situ. Ya, semuanya dalam undang-undang. Dalam buku itu semuanya dalam undang-undang. Kalau bisa cari buku yang paling baru, edisi revisi yang paling baru. Itu yang Terus kemudian untuk undang-undangnya saya gunakan yang nomor 7 tahun 2021 terkait dengan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang baru kemarin. Ya. Nah, terus kemudian ini rinciannya. Nanti di pertemuan ini akan saya jelaskan terkait dengan konsep dasar dan pengertian pajak. Terus kemudian fungsi pajak, jenis-jenis pajak serta asas pemungutan pajak itu seperti apa. Kemudian asas hukum perpajakannya itu apa, subjek dan objek pajak serta dasar pengenaan pajaknya itu seperti apa, ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia itu seperti apa, saya jelaskan juga, semuanya ada dalam buku. Terus kemudian nanti kita bahas terkait dengan pajak penghasilan PPh pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi. Terus kemudian nanti ada UTS. Terus kemudian PPh pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26. Terus kemudian bahas terkait dengan pajak pertambahan nilai atau PPN serta PPNBM. Terus kemudian membahas terkait dengan pajak bumi dan bangunan serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Terus kemudian pertemuan selanjutnya adalah biaya materai, habis itu UAS. Itu kurang lebih materi yang akan saya sampaikan selama 1 semester ke depan. Ya. Gak usah bingung gitu ya, gak usah bingung. Waduh, materinya kok angel men yo ketok iya. Ndak wes toh.
Kita sekali lagi, nggak usah tegang kalau belajar itu. Kalau kuliah itu nggak usah sepaneng. Ya, kalau Anda belum paham, belum jelas, silakan ditanyakan. Nah, kuncinya pertama, Anda lihat podcast. Sudah lihat podcast? Sudah? Oh, sudah semua, ya. Bagi yang sudah, ya. Yang belum ya, nggak apa-apa, ya. Nanti mulai segera lihat podcast dulu. Sudah muncul kan podcastnya kalau nggak salah? Sudah podcastnya belum muncul? Oh, belum muncul. Oh, belum muncul. Nanti tak suruh munculkan podcast. Kemudian kedua itu mengulas kembali materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada yang belum paham, silakan kita tanyakan. Gak usah wedi ya, gak usah wedi, gak usah takut saya kepada saya. Oh, saya itu orangnya nyokot kok. Saya itu bukan tipe dosen killer loh ya. Saya itu bukan tipe dosen killer ya. Kalau ada yang belum paham, ada yang belum jelas, silakan kita tanyakan. Gak usah takut. Ruang saya di situ. WA. Kita sudah ada grup kelas belum ya? Sudah ya? Saya sudah dimasukkan belum? Dimasukkan dong. Ya. Saya dimasukkan ya. Nomor saya sudah tahu. Oh, belum tahu nomor saya. Oke. Ditulis saja ya. Nomor saya tolong ditulis dong. Ketua kelasnya siapa ini? Tulis saja Mbak, tolong Mbak. Kamu 0857 0857 250 666 90. Ya. Nat 0857 90. Ya. Ini nanti kan di kelasnya kan cuma satu kan? Gak ada kelas A, kelas B kan? Ada 70 orang kalau nggak salah. Ya, nanti tolong dimasukkan ya. Ini teman-teman, monggo nanti saya dimasukkan di grup. Nanti kalau ada apa, info apa, nanti disampaikan di sana. Ya, soalnya tadi saya lihat kok di di buku saya kok belum ada begitu loh. Ya, terkait dengan grup kelasnya. Oke, siap. Oke ya, seperti itu nggih. Kurang lebih materi perpajakan kita. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama. Biasa kalian saya kenal ya, biasa sekalian kenal begitu. Di sini saya enggak sebentar. Oke. Ini dia. Oke. Sekarang kita masuk ke pengantar perpajakan. Ini sebagai awal dulu saja lah. Nanti kita sampai jam 9. Jam 9 atau jam 10? Waduh, waktunya kok cepet banget ya. Iya. Biasanya itu saat itu kalau ngajar perpajakan minimal 2 jam. Ini ditonton 1 jam tok. Waduh, aku tak sampaikan apa ya? Ya, seperti kita masuk aja ya. Yang penting apa yang saya sampaikan nanti bisa masuk ke teman-teman. Oke. Kita masuk ke mulai perpajakan. Teman-teman yang online, slide saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, siap. Oke, kita mulai. Nah, ini dia, pajak. Menurut Anda, pajak itu apa? Mbak, ya baju putih dulu. Mbak siapa namanya? Pokoknya Mbak tak andani yo. Nek ora teko nang kampus, getun dia. Serius. Soalnya apa? Gak dikenal sama dosennya. Ya. Ilmunya dapat kalau datang ke kampus. Kayaknya teman-teman yang di rumah itu sudah terlalu nyaman ya di rumah ya. Jadi sudah. Iya, teman-teman. Mbak Isna, sudah nyaman Mbak di rumah, Mbak? Halo? Apa? Kenapa nggak datang ke kampus, Mbak?
Soalnya ini mau tadi ada acara, Pak. Oh, Nanti. acara keluarga. Ya. Oh iya, udah berkeluarga? Maksudnya keluarga ibu bapak, Pak. Oh iya. Oh, keluarganya masih ke bapak ibu. Oh iya. Kalau Mbak Nabila mana Mbak Nabila? Halo Mbak Nabila. Halo. Iya, halo. Oh Mbak Nabila. Mbak Nabila kenapa kok nggak datang ke kampus? Tak tanya itu. Malah kenal tuh dia. Mbak Nabila. Iya Pak, ini masih disuruh jaga rumah karena orang rumah lagi pada keluar semua. Apa? Gimana? Disuruh jaga rumah dulu karena orang Oh jaga rumah. keluar Iya. semua. Rumahnya diambil orang ya? Enggak gitu Pak. Oh iya, gimana? Soalnya? Ya karena di rumah nggak ada orang gitu. Iya, makanya kalau nggak ada orang, diambil orang ya? Iya, nggak apa-apa. Wong online aja apa? Offline nggak wajib ya, nggak datang boleh gitu ya? Nggak apa-apa Mbak, tenang aja. Terus Mbak Angelina mana Mbak Angelina? Oh, tak konstruksi tok. Halo Mbak Angelina. Tak samping, dia itu merhatikan saya atau Iya, enggak? Pak. Oh iya, Mbak Angelina lagi ngapain? Lagi dengerin, Pak. Oh iya, kenapa nggak datang ke kampus? Soalnya nanti siang ada acara, Pak. Acara keluarga juga. Apa acara keluarga ini bareng-bareng ya? Kayaknya ada yang nikah. Anda tetanggaan ya sama Mbak siapa tadi? Enggak, Pak. Oh iya, ada acara apa? Nikahannya kakak. Nikahannya kakak? Iya. Oh, nikahan kakak. Oke. Saya yakin orang yang tak tunjuk ini nanti minggu depan mesti masuk ke kampus. Yakin saya. Kesia, Mbak Kesia. Halo Mbak Kesia. Halo. Halo, gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik. Kenapa nggak datang ke kampus, Mbak? Agak kurang enak badan, Pak. Apa? Agak kurang enak. Oh, lagi tidak enak badan. Oh iya. Mesti kamu liburan kemarin banyak main ya? Enggak, Pak. Oh, enggak. Batuk pilek. Batuk pilek. Iya. Oh iya. Cepat Lumayan. sembuh ya, Mbak. Makasih, Pak. Ya, dan datang ke kampus ya. Iya. Iya. Lagi. Tiara. Tiara mana Tiara? Halo Mbak Tiara. Kalau nggak jawab berarti dia cuma standby aja. Nggak perhatiin saya. Tiara. Apa, Pak? Oh iya. Perhatiin saya, Mbak. Iya, Pak. Oh iya. Lagi ngapain? Lagi jagain adik. Jagain adik. Adik apa nak? Adik, Pak, baru Loh, mau. kok kamu yang jagain? Kamu kan kuliah kok jagain? Ya kan tak sambi, Pak. Oh sambi ya, sambi bisa belajar kuliah Insya sambil Allah. apa ngomong adik. Insya Allah. Bisa ya. Oke, minggu depan kampus ya. Insya Allah, Pak. Iya, oke. Lagi. Mas sekarang, boleh yang Mas. Mas Erwin. Halo Mas Erwin Nugroho. Ya Pak, Halo, gimana kabarnya Mas? baik Pak. Baik, oke. Mas Erwin, kenapa nggak datang kampus? Baru pulang kerja Pak. Pulang kerja? Wih, kerjamu bengi? Ya, Sip malam? ya. Wah, keren banget kamu Mas. Oke, semangat Mas. Setiap hari sip malam? Sip siang juga Pak. Oh, sip siang juga, kadang sip pagi. Berarti kalau dapat sip siang, kamu bisa ke kampus dulu. Ya, Oh iya. Oke, berarti kamu bisa merhatiin saya ya, sambil merhatiin saya ya. ya. Oke, siap. Kalau gitu Mas, saya mau tanya sama kamu. Menurut Anda, Mas, pajak itu apa Mas? Kok langsung diem? Mas?
Mas Mas Erwin, Mas, 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 lo kok hilang, Mas, Mas Erwin? Bentar, Pak. Nah, Mas Erwin, menurut Anda itu pajak itu apa? Loh, hilang mana ya? Wah, ya Jan. Oke, yang lain kalau gitu. Pemungutan, Pak. Hah? Menurut Anda, setahu Anda aja, pajak itu apa, Mbak, Mas? Pemungutan Pemungutan. Pemungutan oleh siapa? yang berwenang kali, Pak. Hah? Agak kenceng. Pemungutan uang Pemungutan uang oleh siapa? lembaga Lembaga siapa? masyarakat. Lembaga masyarakatnya siapa? Kurang tahu, Pak. Iya, udah. Oke, pemungutan ya, Mas. Menurut Mbak Yustania. Mana nih Mbak Yustania ini? Halo Mbak Yus. Keluar. Kok langsung keluar ya, Mbak Yus? Keluar loh, ditekoni wedi deh. Mbak Angelina. Kok kayak apa aja ya saya ya? Udahlah, nanti aja ini. Menurut Anda, Mbak? Baju putih dulu. Namanya siapa, Mbak? Rani. Oke. Rani. Ya, kayak SM-nya itu loh, Stupid Boss itu loh. Rani. Oke. Menurut Anda, Mbak? Ya saya kenal ya. Jadi saya pengen itu sama sesuatu juga saya kenal satu-satu gitu. Mbak Rani, menurut Anda pajak itu apa, Mbak? Salah nggak apa-apa? Paling tak sengaja. Pemungutan. Wajib oleh siapa? Oleh siapa? Gak apa-apa salah. Tenang aja, nanti tak jelasin kok. Oleh pemerintah. Iya, oke. Sebelahnya. Bayar pajak di mana, Bu? Bayar pajak di mana? Tempat perpajakan. Tempat perpajakan itu di mana? Oh, tempat perpajakan belum pernah bayar pajak? Pernah lah, yo. Bayarmu di mana? Di mana? Oh, di Samsat. Kalau baca kendaraan di Samsat ya? Oke. Sebelahnya, menurut Anda, pajak itu apa, Mbak? Oke. Bayar pajak di mana, Mbak? Hah? Kantor pelayanan pajak. Bayarnya di kantor pelayanan. Mbaknya, salah nggak apa-apa. Pajak itu fungsinya buat apa, Mbak? Kok nariki gitu loh? Kok kamu itu Mbak, kok suruh bayar pajak gitu loh? Fungsi pajak itu apa? Apa? Untuk membayar dana pemerintah. Ya, bukannya pemerintah itu punya ini sendiri toh? Enggak. Oh, enggak tahu. Oh, enggak tahu. Oke, Mbaknya, pajak itu apa, Mbak? Pengertian pajak. Pungutan wajib yang diberikan kepada pemerintah. Pungutan wajib yang diberikan pada pemerintah. Yang dipungut siapa? Yang dipungut, ya? Kita. Kamu pernah bayar pajak? Loh, katanya dipungut. Dipingit atau dipungut? Bedanya apa kalau dipingit? Ayo. Sebelahnya. Bayar pajak di mana, Mbak? Kantor pelayanan pajak. Sebelahnya. Fungsi pajak apa, Mbak? Pengeluaran. Contohnya apa pengeluarannya? Loh, Anda ngomong pengeluaran. Pengeluarannya apa? Nggak tahu lah. Menurut Anda saja, pemerintah itu pengeluarannya buat apa saja, tuh, Mbak?
Apa? Bangun jalan tol. Berarti untuk infrastruktur. Ya, oke. Terus apa? Oh, enggak tahu. Sebelahnya. Pajak itu apa, Mbak? Pungutan wajib dari pemerintah kepada masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Wajib ya pungutannya? Wajib. Pernah bayar pajak Anda? Pernah. Pajak apa? Pajak listrik wajib. Nek misalkan awakmu gak bayar listrik itu? Oh iya. Nek misalkan kendaraan bermotor tadi kalau Anda itu nggak bayar pajak motor, motormu diputus. Platnya mati. Emang platnya bisa hidup ya? Oke. Lah, tapi kalau misalkan kita itu jangka waktunya sudah habis, kita nggak bayar pajak, terus kenapa? Kena tilang. Emang kalau belum bayar pajak itu tugasnya polisi untuk menilang. Apa coba? Berarti kalau kayak gitu wajib enggak? Tetap wajib. Ini wajib pajak yang API memiliki. Oke ya, saya simpulkan ya. Sebenarnya Anda itu sudah ini saya bilang itu sebagai post test lah. Post test artinya seberapa paham Anda itu tentang pajak gitu kan. Ternyata kebanyakan teman-teman itu belum paham terkait dengan pajak. Ya, oke. Saya jelaskan nih, apa yang dikatakan sebagai pajak. Nih, dia pajak. Yang dikatakan sebagai pajak itu adalah iuran rakyat kepada kas negara. Pertanyaan selanjutnya, iuran sama pungutan itu sama atau beda? Ayo, iuran sama pungutan itu sama atau beda? Sama. Beda. Wis sak kelas wae wis beda-beda lho. Sebelahnya Mbak Rani namanya sama? Adisti. Mbak Adisti. Perbedaannya di mana? Iya, kalau pungutan? Oh, pungutan itu sukarela ya. Mbak siapa namanya? Revi. Mbak Revi. Mbak Rani, Mbak Revi, terus Mbak Andi Adisti. Mbak Revi. Ben apal. Mbak Revi, menurut Mbak Revi itu persamaannya apa? Tadi kan kamu mengatakan sama kan? Iya, pungutan sama iuran. Kok bisa sama? Pungutan itu juga sama. Iuran itu juga sama. Oke, jadi menurut Anda itu sama ya. Sebenarnya iuran sama pungutan itu lebih berbeda. Ya, tadi benar sama Mbak Adisti tadi ya, benar ya. Itu mengatakan bahwasanya iuran sama pungutan itu berbeda. Kalau iuran itu sudah ditentukan. Ya, sudah dihitung dulu, sudah ditentukan. Lah, iurannya itu untuk siapa? Untuk rakyat. Jadi iurannya itu diperuntukannya untuk rakyat semuanya. Ya, untuk rakyat kepada kas negara. Nah, ini saya tanyakan tadi, bayar pajak itu bukan ke kantor pelayanan pajak. Kantor pelayanan pajak itu hanya untuk ngurusi administrasinya saja. Ya, kalau bayarnya kalau gitu kemana? Ke itu loh, ke kas negara. Bayarnya kemana Pak? Ke kas negara. Lewat apa? Bank atau kantor pos. Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau kantor pos. Coba deh kalau kamu itu datang ke kantor pelayanan pajak. Di sana tuh masih ada mini bank. Ya. Jadi bukan lantas Anda itu bayarnya itu langsung bayarnya ke kantor pelayanan pajak, bukan. Memang di sana disediakan bank. Yang banknya itu nanti untuk bayar pajak. Daripada kamu keluar dari kantor pelayanan, kemudian kantor pelayanan itu atau KPP ataupun DJP itu memberikan fasilitas itu, mini bank. Jadi bayarnya ke kas negara.
Oke ya, dipaham ya? Jadi bayarnya bukan ke kantor pajak, tapi ke kas negara lewat bank yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan ataupun kantor pos. Gitu ya. Dan didasarkan pada undang-undang. Semuanya didasarkan pada undang-undang. Maka sekali lagi tadi sudah saya jelaskan, semuanya didasarkan undang-undang. Artinya kalau didasarkan pada undang-undang itu dapat dipaksakan. Misalkan contoh nih, Anda sudah berpenghasilan, penghasilan Anda itu 6 juta per bulan. Anda dituntut mau nggak mau harus membayar pajak. Langsung dipotong oleh bendahara Anda. Nah gitu. Lah dasarnya apa? Dasarnya gitu. Loh kok motong pajakku? Kenapa kok potong? Aku kan nggak mau dipotong. Sudah ada aturannya, undang-undang. Artinya kalau sudah ada aturannya undang-undang, maka kita harus mengikuti. Ya seperti itu. Dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik atau kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan. Artinya itu kita tidak langsung mendapatkan jasa timbal baliknya. Aku bayar, aku kudu itu tidak bisa. Tapi untuk saat ini kita sudah mendapatkan itu. Contohnya apa Pak? Jalan udah pada di aspal, infrastruktur. Anda pernah naik kereta KRL? Nyaman kau? Ketika Anda naik kelas ekonomi kereta jarak jauh, dulu itu umpek-umpekan. Banyak pengamen lewat, gak nyaman pokoknya. Terus kemudian banyak pedagang asongan banyak. Ya, sekarang lihat itu stasiun. Ketika kita nunggu di ruang tunggu, ketika Anda masuk gerbongnya sudah baru-baru semua. Itu pernah ke terminal Tirtonadi? Dari balapan sampai ke itu sudah diberikan jalur. Enak kan? Enak. Itu juga salah satu bentuk ya. Tapi tidak semuanya. Kalau kita bersyukur alhamdulillah kita sudah mendapatkan itu ya. Tapi kan ada yang pelosok-pelosok itu jalannya masih belum diaspal, listrik aja masih belum. Nah itu walaupun dia sudah bayar pajak, tapi dia belum mendapatkan jasa timbal balik secara optimal seperti itu. Serta digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum. Tadi saya tanyakan mbaknya belakangnya Mbak Adisti tadi namanya Mbak siapa? Mbak Anastasia tadi. Untuk pengeluaran umum Pak, contohnya apa? Bangun tol, benar. Ya, jadi sebenarnya untuk pengeluaran umum itu banyak banget infrastruktur, bangun infrastruktur. Terus apa lagi Pak? Gaji para ASN, TNI Polri itu juga mendapatkan atau tidak perolehnya dari pajak. Loh, kok pajak Pak? Perlu saya jelaskan juga. Tahun 2021 82% dari APBN kita, kalau APBN kita itu sekitar 2.200 triliun per tahunnya, 82%-nya diambilnya dari pajak. Berarti kita mengasumsikan sebagian besar APBN yang digunakan untuk pengeluaran umum itu diperolehnya dari pajak. Karena masih menjadi primadona itu pajak itu bagi pemerintah Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi artinya memang pajak itu memang masih dibutuhkan. Nah, hukum pajak sendiri itu ada dua. Ya, hukum pajak sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah hukum pajak material sama hukum pajak formil. Bedanya apa Pak? Hukum pajak material sama hukum pajak formil. Ya. Pertama yang saya jelaskan terkait dengan hukum pajak material dulu. Kalau hukum pajak material itu hukum pajak yang mengatur terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Saya ulangi, hukum pajak material itu menjelaskan terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia. Contohnya apa Pak? Contohnya misalkan, Anda sudah punya NPWP? Tahu NPWP? Nomor pokok wajib pajak? Sudah pernah lihat? Anda punya? Belum punya kan? Berarti Anda belum dikukuhkan sebagai wajib pajak. Tapi kalau Anda sudah, berarti kalau belum dikukuhkan gimana Pak? Berarti Anda bebas. Artinya dalam bebas itu Anda itu tidak wajib untuk melapor SPT. Ya kan seperti itu loh. Ya. Kemudian Anda bayar ketika Anda mendapatkan penghasilan akan dipotong penghasilannya seperti itu. Ya. Tapi kalau Anda sudah punya NPWP, maka Anda setiap tahun harus melapor
SPT tahunan. Nah, bedanya tahu ya. Jadi artinya apa? Artinya itu hukum pajak material itu terkait dengan tata cara nih. Awake dhewe golek ketika kita itu mencari NPWP itu seperti apa? Kalau kita mencari NPWP kita harus seperti apa? Itu sudah ada ketentuannya. Nah, maka dari itu sekali lagi teman-teman, yang hukum pajak material itu terkait dengan ketentuan tata cara perpajakan. Itu untuk yang hukum pajak material. Paham ini? Yang kemudian yang kedua ada hukum pajak formil. Untuk hukum pajak formil itu hukum pajak yang mengatur terkait dengan perhitungan perpajakan di Indonesia. Cara ngitungnya ini. Goleki perhitungannya, misalkan PPh Pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi atas penghasilannya. Caranya untuk menghitung bagaimana itu diatur dalam hukum pajak formil. Begitu nggih? Sekarang fungsinya ini tadi setelah saya jelaskan ya tadi ya terkait dengan fungsi pajak. Yang pertama, fungsi pajak itu kan banyak sebenarnya ya, tapi yang saya jelaskan di sini adalah fungsi pajak secara umum. Fungsi pajak secara umum itu seperti apa? Nah, untuk fungsi pajak sendiri itu ada dua secara umum. Yang pertama adalah fungsi pajak budgeter atau sebagai anggaran. Tadi sudah saya sampaikan, 80% lebih dari APBN itu dipunya dari pajak. Artinya apa? Pajak itu masih dijadikan sebagai dasar untuk penganggaran atau APBN yang ada di Indonesia. Nah, di sini disebutkan bahwasanya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengelolaan secara umum. Tadi untuk membangun infrastruktur, terus kemudian untuk gaji para ASN, TNI Polri, misalkan seperti itu semuanya diperolehnya dari APBN. Dan sebagian besar APBN itu diperolehnya dari pajak. Makanya getol sekali pemerintah itu memberikan kayak insentif pajak. Terus kemudian ada pengungkapan sukarela terkait dengan pajak, pengungkapan sukarela di yang terbaru ini. Itu harapannya apa? Orang-orang yang memiliki uang yang banyak, yang dia belum melaporkan, itu diberikan stimulus insentif pajak, dan dia itu taat kepada pembayaran pajak, misalkan seperti itu. Ya, itu. Terus kemudian yang kedua itu adalah fungsi reguleran, ya, fungsi reguleran atau sebagai fungsi pengatur. Bisa nggak pajak itu dijadikan sebagai pengatur? Menurut Anda bisa nggak? Kok bisa dikatakan bahwasanya pajak itu bisa dijadikan sebagai pengatur? Piye penjelasannya? Ada yang bisa menjelaskan? Sebelahnya Mbak Adisti. Namanya Mbak siapa? Mbak Novita. Menurut Mbak Novita, kok bisa pajak itu dijadikan sebagai reguleran atau sebagai pengatur itu seperti apa, Mbak? Oke, menurut Anda itu. Oke, sebelahnya Mbak siapa? Mbak Novita, Mbak Erlin. Menurut Mbak Erlin, kok bisa dikatakan pajak itu kok dibuka kenapa? Mbak Devi, Mbak tolong ditutup, Mbak. Nah, kok dibuka kenapa? Menurut Mbak Erlin, kok bisa pajak itu jadikan sebagai pengatur? Iya, betul. Siap. Oke, jadi pengatur. Jadi gini, pajak itu, namanya pajak itu, dia memiliki asas namanya asas keadilan. Namanya adil itu sama atau enggak? Enggak harus. Misalkan nih contoh, kamu punya adik, kamu dikasih 50.000 berangkat ke kampus, masa adikmu juga dikasih 50.000, apakah itu dikatakan sebagai keadilan? Enggak. Namanya adil itu sesuai dengan porsinya.
Misalkan nih sebagai contoh, orang kaya dia penghasilannya 1 bulan itu sampai 15 miliar. Pajak yang dikenakan lebih tinggi enggak dengan yang orang yang berpenghasilan 5 juta misalkan setiap bulan? Itu dikatakan sebagai adil. Ya. Terus kemudian misalkan Anda itu beli makan di restoran sepasaji misalkan. Ya. Misalkan Mbak El ini beli sampai harganya dia ketika dia milih menu dia harganya itu 1 juta misalkan. Terus Mbak Novita dia membelinya cuma 100.000. PPN-nya lebih besar Mbak Erlin atau Mbak Novita? Mbak Erlin. Benar kan? Itu dikatakan. Artinya apa? Kalau dia itu lebih banyak, lebih besar, ya pajak yang dikenakan juga lebih besar. Itu dikatakan sebagai pengatur. Artinya apa? Biar orang itu dalam konsumtifnya itu bisa diatur. Ya nek orang diatur seperti itu, Raffi Ahmad itu ya tuku helikopter papat. Ya, kayak gitu aja loh, masih kayak gitu. Coba bayangkan. Berarti hartanya berapa ya? Katanya hartanya itu bisa buat beli Andara. Andara itu luas banget loh. Coba beli, berarti luar biasa, uangnya banyak banget tuh. Ya, tapi utangnya juga banyak. Jangan dikira orang kaya itu nggak punya utang, pasti punya utang. Ya, jadi ada sugih banget, tapi utangnya oke. Karena apa? Orang itu kalau cuma kita dari modal kita tok itu nggak akan bisa berkembang. Masih biasanya utang. Nah, utang tapi dia konsisten, komitmen. Ketika dia utang sekian, dia masih bisa mengembalikan ngangsurane kan gitu loh. Ya, jangan sampai Anda utang untuk konsumtif Anda, tapi ketika bayar, ora iso bayar. Itu salah. Itu kebanyakan orang Indonesia seperti itu. Utangnya gelem, balik ning wegah. Ya lah, jangan seperti itu. Nah, misalkan Anda itu punya uang 20.000, yo jangan masuk makanan cepat saji, begitu kan? Pasti hatimu ndredeg gitu. Aduh, 20.000 itu apa? Es teh wae sik kurang, kan misalnya seperti itu kan. Nek duwe dhuwit 20.000, yo maamon ning hik wae, kowe bebas manganmu. Gue sik turah 20.000 kan gitu. Jadi artinya apa yang saya masukkan ini? Itu sesuaikan dengan kemampuanmu. Ojo memaksakan diri. Itu yang paling utama. Ya. Nah, dikatakan di sini fungsi regulering itu adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Kalau ekonomi seperti apa, Pak? Pemerintah itu memberikan insentif pajak bagi UMKM karena kena COVID, ya. Jadi kemudian para UMKM itu diberikan insentif pajak, orang disuruh membayar pajak sebagai bentuk peran aktifnya dari pemerintah. Nah, seperti itu. Itu dikatakan sebagai fungsi pajak sebagai reguler. Gitu ya. Nah, terus kemudian ada asas pungutan pajak di sini. Asas itu apa? Asas itu apa? Dasar. Mbak Erlin, Mbak Novita Sari, Mbak aku ben apa ya? Oke, untuk asas pungutan pajak atau dasar pungutan pajak, yang pertama ada yang digunakan adalah asas domisili. Artinya apa? Yang dikatakan sebagai asas domisili. Asas domisili itu adalah negara berhak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya. Artinya apa? Siapapun itu, kalau dia bertempat tinggal di Indonesia, mendapatkan penghasilan di Indonesia, maka dia wajib dikenakan pajak. Apa saja, Pak? Dia punya rumah di Indonesia, bayar pajak PBB. Ya kan? Ketika dia makan di restoran, dia kena PPN. Dia punya penghasilan, dia dikenakan pajak. Ya kan? Itu dikatakan sebagai asas domisili. Yang kedua, asas sumber. Yang dikatakan sebagai asas sumber adalah negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya. Siapapun itu. Ya. Apabila dia itu bekerja, siapapun wajib pajak orang luar negeri maupun wajib pajak dalam negeri, apabila dia mendapatkan penghasilan yang bersumber dari Indonesia, maka dia wajib dikenakan
kedua, asas sumber. Yang ketiga ada asas kebangsaan. Apa itu asas kebangsaan? Untuk asas kebangsaan adalah pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Maksudnya gimana, Pak? Ya dibedakan cara perhitungannya. Ya dibedakan untuk tarifnya. Untuk wajib pajak dalam negeri, ya ditentukan berdasarkan wajib pajak dalam negeri. Kalau misalkan wajib pajak luar negeri, penghasilan yang diterimanya pun juga dikenakan atas penghasilan yang diterimanya di luar negeri. Jadi artinya apa? Wong luar datang ke Indonesia, bekerja di Indonesia, mendapat penghasilan, yo dikenakan tarif berdasarkan wajib pajak luar negeri. Ketika wong Indonesia bekerja di Indonesia, mendapatkan penghasilan di Indonesia, maka dia juga dikenakan pajak berdasarkan ketentuan wajib pajak dalam negeri. Sudah ada aturannya. Ini bukan Pak Nuko yang ngomong, ya, bukan Pak Nuko yang ngomong. Yang ini yang ngomong adalah undang-undang. Sebenarnya itu semuanya sudah ada dalam undang-undang. Cuma bahasa undang-undang itu kan bahasa hukum. Ya toh? Terus kemudian Anda itu menafsirkan itu juga kadang keliru. Nah, saya itu menerjemahkan agar Anda itu mampu untuk memahaminya. Begitu. Jadi, kenapa kok saya itu menjelaskan seperti ini? Maksud saya itu ini adalah bahasa dari undang-undang yang saya terjemahkan dengan bahasa yang mudah kita pahami. Seperti itu. Itu asas pungutan pajak. Ya. Oke. Terus kemudian selanjutnya golongannya, kelompoknya. Untuk kelompok pajak sendiri itu ada dua. Yang pertama pajak langsung, yang kedua pajak tidak langsung. Bedanya apa pajak langsung sama pajak tidak langsung? Dijelaskan di sana. Yang dikatakan sebagai pajak langsung itu adalah pajak yang harus dipikul sendiri. Dipikul bukan dipikul gitu bukannya, tapi dibebankan, dikenakan oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contohnya apa? Pajak penghasilan. Saya dapat gaji 6 juta misalkan per bulan atau 10 juta per bulan. Ya. Otomatis kan dipotong nih PPh pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi. Ya kan? Nah, itu dibebankan pada penghasilan saya. Saya sebagai penerima penghasilan tersebut dikenai pajak PPh pasal 21. Itu dikatakan sebagai pajak langsung. Nah, bedanya apa kalau pajak tidak langsung? Kalau pajak tidak langsung itu, pajak yang pada akhirnya itu dibebankan kepada pihak lain. Contohnya apa? PPN. Anda beli makanan di restoran cepat saji, di McD misalkan, atau di KFC misalkan, habisnya 100.000. Apakah Anda bayar 100.000? Enggak kan? Masih ada tambahan 10.000 kan? Nah itu. Artinya apa? Anda itu dikenai pajak PPN yang seharusnya itu ditujukan kepada penjual, tapi dikenakan oleh atau dikenakan kepada pembelinya. Nah itu dikatakan sebagai pajak tidak langsung. Ya, jadi artinya kan saya menjual nih, Anda pembelinya, seharusnya yang dikenakan pajak kan saya sebagai penjual. Tapi kalau untuk yang pajak tidak langsung ini enggak. Atas penjualannya, barang yang Anda beli itu saya kenai, masuk kategori barang kena pajak, barangnya saya kenai pajak untuk membayar pajak saya kepada kas negara. Itu dikatakan sebagai pajak tidak langsung. Gitu ya. Tapi kalau pajak langsung, yo dari saya, dipotong dari saya, dibayarkan. Kalau tidak langsung, bukan dari saya tapi dari pihak lain. Contohnya PPN. Paham ya? Ada gambaran ya? Ada gambarannya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita ada tarif pajak. Ini sekaligus saya jelaskan ya terkait dengan tarif pajak. Tarif pajak itu macamnya ada 4. Tarif pajak sebanding atau proporsional, tarif pajak tetap, tarif pajak progresif, tarif pajak degresif. Contohnya apa, Pak? Yang pertama, tarif pajak sebanding atau proporsional. Contohnya apa kira-kira?
Semakin besar, ya semakin banyak bayarnya. Contohnya apa? PPN. Ya kan? Kamu ketika membeli dengan harga 10.000, pajaknya berapa? 1.000. Ketika Anda beli dengan bayaran 100.000, pajaknya berapa? PPN-nya 10.000. Anda beli harganya 1 juta, PPN-nya berapa? 100.000. Anda beli dengan harganya 10 juta, PPN-nya berapa? Seperti itu kan? Semakin besar, ya semakin banyak PPN yang dibayarkan. Itu dikatakan sebagai tarif pajak sebanding atau proporsional. Paham ini? Yang kedua, tarif pajak tetap. Contohnya apa? Materai. Ingat, materai itu juga pajak. Tahu yang terbaru materinya berapa? 11. 10. Jawabannya 10.000. 3.000 sudah nggak kepakai. 6.000 sudah nggak kepakai. Sekarang 10.000. Misalkan contoh, Anda menulis dalam cek. Biasanya ada materai di 10.000. Anda mau nulis 1 juta, ceknya materinya juga 10.000. Anda menggunakan yang 50 juta, ceknya tetap 10.000. Anda menggunakan 1 miliar, ceknya juga 10.000. Ketika Anda menulisnya 1 triliun, ceknya juga 10.000. Artinya apa? Tarifnya tetap. Bisa membedakan ya? Bisa membedakan. Yang ketiga sekarang, tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif itu gimana, Pak? Tarif pajak progresif contohnya adalah tarif pajak progresif itu seperti apa? Tarif pajak progresif itu tarif pajak tingkatan. Misalkan Pak, contoh untuk Undang-Undang PPh pasal 17. Untuk wajib pajak orang pribadi penghasilannya itu tarifnya 5%, 15%, 25%, 30%, 35% tarif umum. Artinya tarif pajaknya bertingkat. Misalkan penghasilan saya itu 100 juta. Ya. 60 jutanya dikalikan 5% dulu. 40 jutanya dikalikan dengan 15%. Jadi bertingkat. Jadi enggak langsung 1 juta dikalikan 15% enggak bisa. Namanya bertingkat tuh mulai dari bawah dulu dihabiskan, kemudian setelahnya. Itu untuk perhitungan PPh pasal 21 wajib pajak orang pribadi. 60 juta dikalikan 5% dulu, 40 juta dikalikan 15%. Kalau misalkan lebih dari itu, ya bertingkat lagi. 60 juta, maksimum misalkan 250 juta misalkan, terus kemudian bawahnya berapa? Bertingkat. Terus. Gitu. Ya, nggak bisa langsung dikalikan 15%, dikalikan langsung 30% nggak bisa. Itu dikatakan sebagai tarif pajak progresif. Itu dikatakan sebagai tarif pajak bertingkat untuk PPh pasal 21. Nanti kita jelaskan. Tarif pajak degresif, bedanya apa? Ini sama-sama bertingkat, progresif sama degresif itu bertingkat sama. Kalau progresif kan dari kecil ke besar, 5%, 15% dan seterusnya. Kalau untuk degresif kebalikannya, dari besar ke kecil. Semakin banyak justru tarif pajaknya semakin rendah. Tapi kalau tarif pajak progresif, dari yang rendah ke yang lebih besar. Itu tarif pajak progresif. Ya, ini teman-teman baik yang datang di online maupun yang offline seperti itu penjelasan terkait dengan tarif pajak. Pada jam 9 itu kan, nggak sadar toh? Nah, kalau kita belajar pajak itu minimal 2 jam kok ya. Iya. Jadi ini belum selesai, tapi nanti coba minggu depan kita lanjutkan lagi karena waktunya udah habis. Sekali lagi saya mengingatkan pada teman-teman jangan lupa lihat podcast saya, ya. Nanti teman-teman lihat di sana sambil dipelajari. Apabila ada yang belum paham, belum jelas, silakan ditanyakan. Di grup saya tolong dimasukkan juga di grup, masukkan di grup. Nanti kalau ada informasi tentang apa akan saya sampaikan di grup. Oke? Untuk PPT apa nanti mungkin saya di grup aja lah, ya. Nanti biar teman-teman semuanya bisa mendapatkan. Saya harapkan teman-teman kalau misalkan tidak sakit atau apa, wes toh, luwih penak, luwih seneng nek datang offline, lebih paham. Tenan itu. Ya, bukannya saya itu ini ya,
Ini kalau ada kesibukan yang lain, tapi saya terima kasih sekali teman-teman yang online sudah datang di sini, dan saya juga terima kasih teman-teman yang offline juga sudah datang di sini. Tapi saya harapkan itu teman-teman bisa hadir di sini. Ya, jadi biasa aku juga lebih enak ketika menjelaskannya, ya, tidak sina sini gitu ya. Jadi saya lebih fokus pada yang offline begitu, dan teman-teman lebih paham lagi. Ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Saya, ini baru konsep dasarnya dulu. Ini belumnya, ini kayak kulit tuh masih kulit banget gitu ya. Belum sampai ke isinya. Nanti di minggu-minggu berikutnya akan kita jelaskan terkait dengan materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini maupun yang di kelas online. Sampai ketemu di minggu depan. Ketika ada kesalahan kekurangan, saya mohon maaf ya. Nanti insya Allah kita bisa bertemu di lain kesempatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak Nuko. Iya. Pak. Monggo. Hari ini masih ada kuliah lagi? Cuma satu toh? Oke. Sehari sekali? Ada yang lebih ya? Oke. Iyalah, apa-apa lah. Enak luring apa daring? Kalau Anda? Enak datang ke kampus atau lewat online? Datang ya? Iya, lebih enak. Saya pun juga lebih enak juga. Oke, terima kasih. Monggo kalau mau keluar duluan nggak apa-apa. Oke. Oke, monggo Mbak.